teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Setelah kemarin teman-teman berolahraga, keesokan harinya teman-teman mungkin bangun dengan rasa nyeri dan pegal di sekujur tubuh. Bahkan untuk menggerakkan tangan saja merasa sakit. Nah, badan sakit setelah olahraga memang bisa jadi salah satu efek dari program latihan yang teman-teman jalani. Namun, apakah ini hal yang wajar dan apakah semakin badan terasa sakit berarti efek olahraganya semakin ampuh pada tubuh teman-teman? Bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Pada dasarnya, ketika teman-teman melakukan gerakan yang baru atau gerakan yang jarang dilakukan oleh otot, maka sel-sel otot di bagian yang teman-teman gunakan tersebut akan mengalami kerusakan. Hal ini disebutnya dengan DOMS, Delayed Onset Muscle Change, dan ini normal. Semua orang bisa merasakan kondisi ini, bahkan atlet profesional pun bisa saja merasakan hal ini. Rusaknya jaringan otot inilah yang menimbulkan rasa nyeri. Rasa nyeri setelah latihan ini menjadi tanda bahwa otot mulai beradaptasi dari tekanan yang teman-teman berikan. DOMS biasanya dimulai 6 hingga 8 jam setelah teman-teman melakukan aktivitas baru tersebut atau setelah mengubah aktivitas tertentu. Rasa nyeri ini bisa bertahan selama 24 hingga 48 jam ke depan. Inilah mengapa biasanya teman-teman baru akan merasakan badan sakit pada keesokan harinya atau berjam-jam setelah teman-teman berolahraga. Ketika latihan, teman-teman menekan serabut otot teman-teman hingga pecah dan otot akan beradaptasi untuk memperbaiki serabut-serabut tersebut menjadi lebih besar dan lebih kuat lagi dari sebelumnya. Jadi ketika teman-teman melakukan aktivitas yang sama lagi, otot teman-teman sudah kuat dan beradaptasi. Rasa sakit pun tidak muncul lagi atau sedikit berkurang. Contohnya, teman-teman baru pertama kali melatih push up sebanyak 10 kali. Karena tidak terbiasa, teman-teman akhirnya merasakan lengan dan perut akan merasa sakit di keesokan harinya. Dan pada hari berikutnya, ketika teman-teman ingin berlatih 10 push up lagi, otot teman-teman sudah beradaptasi menghadapi gerakan tersebut, sehingga otot tidak mengalami nyeri lagi. Kemudian kita bahas kapan saja orang merasakan otot nyeri dan pegal ini. Yang pertama yaitu saat memulai olahraga untuk pertama kalinya, atau sudah lama sekali tidak olahraga dan akhir-akhir ini teman-teman baru mencobanya lagi. Yang kedua, menambahkan aktivitas baru dalam program latihan teman-teman. Yang ketiga, meningkatkan jumlah intensitas latihan, contohnya meningkatkan kecepatan lari, meningkatkan berat beban yang teman-teman angkat, atau menambahkan jumlah repetisi pada jumlah gerakan teman-teman. Yang keempat, melakukan aktivitas yang lama berulang-ulang tanpa istirahat yang cukup. Jadi, apakah kalau semakin banyak bagian tubuh yang sakit setelah berolahraga adalah pertanda yang baik? Jawabannya adalah tidak selalu. Semakin banyak bagian tubuh yang sakit memang bisa menjadi pertanda bahwa semakin banyak otot baru yang teman-teman libatkan untuk beradaptasi terhadap gerakan latihan yang baru. Namun, badan sakit setelah olahraga juga bisa menandakan hal yang lainnya, bukan hanya karena adaptasi otot, tapi bisa juga karena latihan yang berlebihan. Latihan berlebihan bisa membuat badan teman-teman pegal-pegal, luar biasa, dan nyeri. Selain itu, jika gerakan latihan yang teman-teman lakukan salah hingga mengalami cedera otot di beberapa titik tubuh, teman-teman juga bisa mengalami nyeri di berbagai bagian tubuh. Ketahuilah perbedaannya mana yang nyeri otot yang disebabkan karena proses adaptasi suatu latihan dan mana nyeri otot yang disebabkan oleh penggunaan otot yang berlebihan atau cedera. Begini kira-kira tanda-tanda badan sakit setelah olahraga yang perlu diwaspadai oleh teman-teman. Yang pertama, jika rasa sakitnya membuat teman-teman hingga tidak bisa melakukan segala aktivitas ringan sehari-hari atau aktivitas bekerja teman-teman, ini bisa menandakan latihan teman-teman berlebihan. Yang kedua, jika rasa nyeri yang teman-teman rasakan tidak hilang setelah lebih dari 72 jam, bisa jadi ini bukan nyeri otot biasa. Yang ketiga, bagian tungkai ada yang bengkak. Yang keempat, berkurangnya rentang atau pergerakan sendi akibat adanya pembengkakan. Dan yang terakhir atau yang kelima, urin berwarna gelap atau lebih jarang buang air kecil. Teman-teman perlu konsultasikan ke dokter untuk mengetahui tindakan yang tepat selanjutnya. Kemudian, adakah cara khusus agar rasa sakit yang datang setelah berolahraga tidak terlalu mengganggu?
Mulailah latihan teman-teman dengan perlahan-lahan dan bertahap. Contohnya, jika teman-teman belum kuat melakukan push up sebanyak 20 kali, jangan lakukan langsung sekaligus 20 kali. Hari ini mungkin bisa teman-teman lakukan 5 hingga beberapa hari ke depan, lalu tingkatkan menjadi 10 kali, lalu tingkatkan lagi hingga mencapai 20 kali. Berikan waktu bagi otot untuk beradaptasi sedikit demi sedikit dengan gerakan baru untuk meminimalkan rasa sakit. Dilansir dari laman NHS Choice, teman-teman bisa tetap berlatih meskipun badan masih sakit atau mengalami DOMS. Mungkin teman-teman merasa sedikit tidak nyaman, tapi nantinya rasa sakit itu akan hilang begitu otot teman-teman banyak bergerak lagi. Jika rasa sakitnya hingga membuat teman-teman sulit berolahraga, teman-teman bisa beristirahat sejenak hingga rasa sakitnya hilang. Sebagai alternatif, teman-teman bisa fokus pada latihan yang lain yang melibatkan otot lainnya. Contohnya, teman-teman merasa tidak mampu melakukan push up karena tangan masih pegal-pegal, maka bisa jogging atau melakukan gerakan lainnya yang tidak terlalu berpusat melibatkan otot bahu. Oke, seperti itu saja video pembahasan tentang badan sakit setelah berolahraga. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran, silakan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Aku mohon maaf bila belum bisa membalas semua pertanyaan ataupun komentar dari teman-teman karena kesibukanku. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Tonton juga videoku yang lainnya di channel YouTube Hendra Prabowo Kebumen. Dan ikuti juga akun sosial mediaku di Facebook dan di Instagram di @hendra_prabowo_kebumen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa dan have a nice day.